Tahun 2021 Kak, aku belum kerja. Oh, itu belum kerja? Belum kerja, aku masih ada di rumah. Dan yang kerja itu bunda. Oh, bunda yang kerja. Bunda aku yang kerja. Terus ya kejadian deh dengan hal yang seperti itu yang tidak sewajarnya gitu loh. Itu gimana? Maksudnya kayak bunda udah lama divorce sama ayah kamu sebelumnya? Awalnya udah lama sih, dari aku kelas berapa ya? Kelas 2 SMK tuh yang awal-awal corona. Oke, awal-awal corona tuh. Divorce sama ayah. Sama ayah. Ayah tiba-tiba ke Maluku, terus punya istri sirih juga di sana ternyata. Oke, menikah di sana. Menikah di sana. Akhirnya baru bercerai itu setelah itu. Iya, bercerai. Bunda udah benar-benar shock banget, terus cerai kan. Akhirnya awalnya tuh bunda itu berpikir kayak, ih gue gak mau nikah lagi gitu kan, gue mau fokus sama anak-anaknya. Tapi lambat laun malah dia berpikir dia mau nikah gitu, karena dia mikirnya tuh kayak, gue udah tua, gue butuh pendamping hidup buat nanti mungkin ya kayak gitu. Yeah. Terus awalnya aku gak ngizinin sama sekali. Ada 2 orang yang ngedeketin bunda, ada yang ngedeketin bunda. Aku tuh nggak respect sama dua-duanya. Karena yang aku dapet tuh mereka gimana sih? Kita kan cewek-cewek kalau ngeliat cowok tuh udah ketara gitu kan. Iya, ini muka-muka bajingan gitu. Ini muka-muka kayak gitu. Terus bunda ternyata itu nikah siri tapi tanpa sepengetahuan aku. Karena emang aku udah bener-bener bilang, gue gak mau lo nikah lagi. Bener-bener gue gak mau punya bapak tiri gitu kan. Gue bisa ngehidupin kalian, udah lo diem aja gitu. Terus tapi bunda bilang apa saat itu? Bunda bilang, ya gimana, bunda tuh butuh orang gitu, butuh pendamping, teman hidup gitu ya. Soalnya kan kamu kan pasti kan suatu saat kan pasti pergi gitu kan, entah itu kerja atau menikah gitu kan. Dia pengen ada pendamping hidupnya karena aku masih punya adik. Gitu. Terus di tahun 2020 dia baru nikah deh. Dia baru nikah. Diam-diam tuh. Diam-diam. Dia ke daerah Bogor nikahnya di sana. Nikah siri. Itu tanpa sepengetahuan aku. Karena aku habis main sama teman-teman aku. Itu jam berapa ya? Jam 9 malam aku pulang. Tiba-tiba bunda sama bapak itu tuh buru-buru. Dia bilang mau ke satu daerah lah pokoknya. Daerah sini. Dia mau ke sana, mau nginep ke rumah ponakannya, pas saudaranya gitu. Itu posisi lagi hujan deres, ngebela-belain, harusnya enggak dong. Di situ aku kayak udah netting, ini ada apa. Terus 30 menit kemudian saudaraku yang di Bogor itu nelpon. Dia nelpon ke aku, bunda lo mana, udah datang belum, udah ditungguin nih sama penghulunya. Jeder gitu langsung. Udah iya, penghulu apa gitu kan, penghulu apa. Terus kan malu kan mau nikah sama siapa anjir? Ya nikah sama bapak lo lah. Kok nggak udah ngomong ke gue? Yaudah gue matiin deh. Lo kalau misalnya ada nyokap gue di sana, kabarin gue aja. Itu aku langsung ngechat bunda panjang lebar. Apa yang kamu sakit hati banget kan? Kamu chat apa ke bunda? Kayak, aduh, bunda tuh mikirin anaknya gak sih? Kan gue udah bilang gak setuju, bisa gak sih lo kayak ngomong gitu loh. Iya kalau misalnya emang lo pengen banget nikah sama dia, harusnya lo ngomong ke gue, biar gue juga tahu gitu. Ini yang tahu malah keponakan lo, bukan anak lo. Lo nganggep gue apa? Terus udah bener-bener kesel banget. Sama bunda gak dibales, sama bapak juga gak dibales. Aku udah ngecek panjang lebar gitu tuh, udah gak dibales. Kamu chat apa ke bapak? Bapak tuh maksudnya ayah sambung kamu itu kan? Ngechat kayak, lo bawa nyokap gue kemana? Lo mau ngapain sama dia? Kenapa lo gak bilang ke gue? Gak ada pembahasan apapun ke gue. Itu aku tuh udah kesel banget kan. Udah kesel banget sampai keluar kata-kata kayak gitu-gitu semuanya tuh keluar. Itu gak ada yang dibalas satupun. Dan akhirnya mereka tetap nikah saat itu? Tetap nikah. Terus pas pagi-pagi mereka pulang ngetok-ngetok kamar aku, tapi sama aku nggak aku bukan, karena aku di situ ketiduran gitu lah, abis nangis ketiduran terus kebangun malah nangis lagi karena ketok-ketok gitu kan. Aku nggak bukain sama sekali. Jam 6 pagi aku udah rapi sama koper itu cabut tuh, awalnya cabut
Karena aku alasannya kerja. Ternyata pas giliran emang aku cabut itu selama berapa bulan ya, kayak 8 bulan. 8 bulan aku cabut, aku balik ke rumah. Itu Kamu cabut kemana di 8 bulan itu, kemana kamu? kerja. Oh kerja, berarti Iya. ngekos gitu ya? Ngekos di daerah Jakarta. Terus karena apa ya, teman-teman aku tuh kan ada beberapa orang yang tahu cerita aku gitu kan. Mereka bilang coba nggak apa-apa, coba ikhlasin gitu. Kayak berdamai dengan keadaan sama gitu ya. keadaan. Terus akhirnya aku selama 8 bulan itu juga mikirin semuanya. Akhirnya balik tuh, karena aku juga resign dari kerjaan. Aku balik awalnya biasa aja Kak. Awalnya benar-benar biasa aja, dan kelihatannya kayak ya apa ya, dia tuh kayak peluk-peluk aku, cium-cium pipi aku. Menurut aku tuh mungkin oh dia sayang kali, beneran sayang sama gue, dia pengen ambil hati gue kali gitu kan, karena kan aku benci banget gitu sama dia kan, kayak gitu. Terus ternyata bunda memutuskan kerja lagi kan. Jadi aku itu di rumah itu tinggal berdua, adik aku masih sekolah kan. Kamu sama bapak itu? Iya, itu di tahun 2021 dan kejadian seperti itu. Tunggu, bunda kamu kerja, nah si bapak ini nggak kerja? Nggak kerja Kak. Atau kebalik, ngapain dinikahin atau malah laki-laki yang nggak punya kerjaan? Itu pas awal nikah bapak kerja, cuma tahun 2021 bapak nggak kerja. Dia kerjanya serabutan. Oke, jadi bunda. Jadi bunda yang nyari uang semuanya gitu. Itu kejadian 2021. Bunda kerja itu pulang kadang kayak jam 10 Malam lah ya. malam banget gitu kan. Aku tuh emang gini sih, lagi di kamar, pintu nggak kunci, aku cuma tutup aja gitu.